Ya, selamat pagi teman-teman. Di sini saya ketua kelompok. Di kelompok 1 akan mempresentasikan tugas PKK, yang dimana tuh anggota kelompok kami terdiri dari 4 anggota atau 4 orang. Yang pertama adalah Zulfiansa, yang kedua Chris Jericho Tony, yang ketiga Anton Kurniawan, dan yang keempat Gimaizi Christina. Kita langsung masuk ke pembahasan atau penjelasan produksi massal, yang dimana produksi massal adalah sebuah rencana usaha yang dibuat dalam jumlah besar dan banyak, dilakukan sebelum memproduksi sebuah barang dalam jumlah besar untuk menghindari adanya kesalahan bahkan kerugian. Tentunya proses perencanaan produksi massal ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, yang dimana apabila tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menimbulkan kerugian kepada perusahaan itu sendiri. Dan kita masuk ke poin ketiga, yaitu tahapan produksi massal, yang dimana dalam perencanaan produksi massal ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu 1. Menyiapkan rencana produksi massal. 2. Menyusun jadwal penyelesaian produksi massal. Yang ketiga, membentuk rencana pengadaan bahan. Keempat, mengatur jadwal operasional setiap unit. Kelima, mengomunikasikan jadwal produksi kepada pemesanan produk. Di sini ada 5 poin, yang dimana poin pertama yaitu menyiapkan rencana produksi massal. Sebelum membuatkan sebuah produk, kita harus menyiapkan dulu yang namanya produk atau yang ingin kita buat. Seperti misalkan, saya membuat keripik pisang dalam jumlah besar. Nah, kita masuk ke poin kedua, kita harus menyusun jadwal penyelesaian produk itu, yang dimana saya pembuatan itu nih, gorengan ini harus selesai dalam jangka waktu 3 hari. Nah, itu dia yang disebut dengan jadwal penyelesaian produk. Dan yang ketiga, kita masuk poin ketiga, itu membuat rencana pengadaan bahan. Nah, bahan-bahan ini kita buat rencana, bahan-bahan apa yang kita ingin gunakan. Itu yang disebut dengan rencana pengadaan bahan. Dan bahan pengolahannya gimana dalam mengemasnya. Dan keempat, kita masuk dalam jadwal operasional setiap unit. Kita mengatur saat pengantaran barang, itu unitnya harus memiliki jadwal, yang dimana jadwalnya itu besip. Misalkan pengiriman ke Tarakan, ini unitnya digunakan unit ini, waktu sampainya jam gini. Nanti selanjutnya besok kita atur lagi. Misalkan unit kedua berangkat besok tanggal sekian. Nah, apabila kita telah membuatkan jadwal operasional setiap unit, jadi produksi massal kita tahu jadwal penyelesaian kapan. Nah, itu yang dimaksud dengan mengatur jadwal operasional setiap unit. Dan kita masuk poin kelima, mengomunikasikan jadwal produksi kepada pemesanan produk, yang dimana kita harus komunikasi dulu kepada pelanggan agar tidak terjadinya pembatalan produksi. Nah, yang kedua, kita harus tepat waktu saat melakukan jadwal produksi atau pengiriman barang. Makanya diadakannya tahapan produksi massal. Nah, kita masuk poin yang keempat, tujuan produksi massal. Tujuannya yang pertama itu menjamin proses produksi dan pemasaran produk. Ketiga, mengukur kapasitas produksi dan menjaga proses produksi tetap konsisten. Yang ketiga, alat bentuk untuk membentuk hasil produksi. Di sini ada 3 poin tujuan produksi massal. Yang pertama itu menjamin proses produksi dan pemasaran produk, yang di sini menjamin, ya, kita menjamin saat pembuatan pemesanan atau pembuatan produk, pemasarannya harus berhasil dengan betul-betul siap saji dan siap dikirim. Mengukur kapasitas, kita harus mengukur kapasitas pemesanan yang dimintai oleh pelanggan. Misalkan dimintanya, saya minta 500 paket pemesanan. Nah, sedangkan kita punya alat atau kendaraan, alat transportasi itu tidak cukup 1 kali pengiriman. Nah, di situ kita dapat mengatur kapasitas produksi kita. Kita tidak membuat melebihi kapasitas kita punya kendaraan untuk mengangkut kita punya produksi untuk mengantar ke
konsumen. Yang kedua, kita masuk alat bantu atau menentukan hasil produksi. Yang di sini kita membentukkan alat bantu yang dimana alat apa yang harus kita butuhkan saat membuat produksi massal. Alat yang bisa membuat suatu pesanan dapat jadi dengan cepat. Dan kita masuk ke poin kelima, yaitu tahapan produksi massal. Ada tahapan produksi massal memiliki 3 poin. Yang pertama, routing, proses menentukan urutan kerja yang dilakukan dari pemilihan bahan baku mentah hingga menjadi sebuah produksi yang siap untuk didaerahkan ke pasar industri. Pada tahap ini perlu diperhatikan dengan benar-benar mengenai kualitas dan kuantitas bahan, tempat produksi, mesin dan fasilitas lain, SDM serta lain. Scheduling, yaitu melakukan penjadwalan waktu prosedur produksi dilaksanakan di inspeksi, yaitu tahapan dimulainya proses produksi barang. Ini adalah tahapan-tahapan dalam melakukan produksi massal. Dan yang tua, kita masuk dalam kelebihan dan kekurangan produksi massal. Di sini ada beberapa kekurangan dan kelebihannya. Kita bisa baca, yaitu setelah mengetahui informasi mengenai perencanaan produksi massal di atas, maka sudah sepatutnya untuk mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan apa saja yang ada di perencanaan produksi massal ini. Adanya perencanaan ini tentunya memiliki beragam kelebihan seperti efisiensi waktu, menghemat biaya, sebagainya. Adapun kekurangannya yang dihasilkan dari perencanaan produksi massal, yaitu terlalu kaku, tidak adanya versi produksi, dan tidak adanya jaminan untuk sukses di pasaran industri. Nah, kita masuk ke kekurangannya, yang dimana kekurangannya itu tidak masuk dalam pasaran industri. Kenapa demikian? Karena melakukan produksi massal, kita cuma bisa berekspresi satu produk, tidak bisa melebihi produk. Nah, apabila kita melakukan satu ekspresi, jadi pemesanan atau kita punya pelanggan merasa bosan. Makanya itu kekurangan paling terbesarnya dalam melakukan produksi massal. Sekian dari penyampaian saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan di para pendengar. Terima kasih atas kesempatannya.